Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Dek. Adik-adik, siapa di sini yang sudah semangat untuk sekolah Minggu? Kakak Cindy juga. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu untuk bersatu dulu ya, Dek. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalamu. Amin. Oke, adik-adik, kita mau puji nama Tuhan dulu. Kita naikkan lagu Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama yuk deh yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Gimana kabar? Sehat semua kan? Puji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Saatnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dari hari lalu sampai hari ini. Dan Tuhan, saatnya kami mau mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Tuhan menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan kami hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, mari buka Alkitabnya dari 1 Samuel 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Ya, dibuka Alkitabnya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Mari ikuti pembacaan ini dengan seksama. Mang akan bacakan bagi kita. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda.
kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung, diambilnya sebuah batu dari tangannya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira ini tentang cerita siapa? Daud menghadapi orang Filistin. Siapa orang Filistin ini? Namanya Goliat. Ketika Daud menghadapi Goliat, ternyata Daud mengalahkan Goliat itu hanya dengan umban dan batu, bukan dengan pedang. Ini hebatnya. Padahal dari yang kita baca, Daud itu ternyata masih kecil loh. Bahkan mukanya masih kemerahan, makanya direndahkan. Nah, kira-kira kenapa Daud bisa berhadapan dengan Goliat? Adik-adik, kalau kita baca cerita sebelumnya ya, ketika Daud sedang membawa makanan untuk abangnya yang sedang berperang, yang sedang di medan perang, karena abangnya tentara. Dan ternyata ketika melihat ada seorang tentara Filistin yang namanya Goliat, itu badannya besar, hebat, kekar lagi. Semua tentara Israel takut berhadapan dengan Goliat yang besar, sebesar raksasa, dan gak ada yang berani, semua ketakutan. Lalu dihinalah semua orang Israel. Lalu Tuhan juga dihina, nama Tuhan dihina oleh orang Filistin ini yang bernama Goliat tadi. Kenapa? Karena semua orang ketakutan. Nah, ternyata Daud lihat, loh, kok jadi seperti ini? Daud yang masih kecil, dia dengan berani mengatakan, kenapa orang itu menghina Tuhan? Daud kemudian merasa, aku harus berhadapan raksasa itu, menghadapi raksasa itu. Nah, adik-adik, yang tadi kita baca menarik kan? Ternyata Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Karena apa? Goliat itu datang membawa pedang dan segala kekuatannya. Tapi Daud datang dengan membawa nama Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak takut menghadapi raksasa itu, yaitu Goliat. Nah, adik-adik kasih Tuhan, untuk menjadi pemenang gak perlu berarti harus menggunakan kekerasan atau harus menjadi besar dulu. Tidak. Hanya percaya akan pimpinan Tuhan dan percaya bahwa hidup kita milik Tuhan dan Tuhan kita Allah yang hidup.
maka berani menghadapi persoalan dan tantangan tanpa harus takut. Daud ini contoh bahwa anak-anak Tuhan gak usah takut menghadapi, bahkan takut dengan masalah hidup yang lebih besar. Gak usah. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ingat bahwa segenap jemaah tadi dikatakan dan semua harus ingat. Dan kita juga harus ingat, anak-anak Tuhan harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang menyelamatkan. Buktinya Tuhan Yesus Kristus yang telah menaklukkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dia mati dan dia bangkit supaya kita apa? Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena itu gak usah menjadi orang yang penakut ya. Mau ke kamar mandi takut, mau ke sini takut, takut gelap. Percaya Tuhan menyertai kita. Di sisi yang lain, ketika Daud mengambil batu yang licin dari sungai dan dia beriman, dia mau mengalahkan Goliat itu, mari kita contoh keberanian Daud. Oleh karena itu, jadi anak-anak Tuhan, gak usah takut untuk ngelepas handphone ya. Ya kan? Kalau enak betul main game ini terus berhenti, harus berhenti dulu untuk saatnya berdoa. Beranilah meletakkan handphone dan berdoalah. Saatnya kebaktian, lepaskan, gak usah main game terus kan. Berani anak-anak Tuhan harus berani untuk mau percaya kepada Tuhan. Di sisi lain juga mau bertanggung jawab. Daud merasa bertanggung jawab untuk memberitakan nama Tuhan. Dan Daud sudah membuktikan bahwa dengan nama Tuhan, Goliat yang besar itu yang ditakuti semua orang ternyata takluk di tangan anak Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang berani. Jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi anak Tuhan yang mau percaya penuh akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari Daud yang telah mengalahkan Goliat. Sehingga kami boleh percaya bahwa anak-anak Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena bimbingan Tuhan, dan karena keberanian dan rasa tanggung jawab, masalah yang besar sekalipun, Tuhan akan berikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati keluarga kami. Dan juga biarlah kami bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, jangan lupa yang sudah mulai masuk sekolah tetap patuhi protokol kesehatannya, pergunakan masker, dan kalau yang belum, masih yang online, belajarlah dengan sukacita. Percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi adik-adik keren, sudah nyanyi dan berjoget. Sekarang kita mau menaikkan pujian persembahan. Adik-adik boleh persembahan bersama mama dan papa ya. Boleh melalui rekening ataupun melalui Sintua Banjar. Kita bernyanyi ya. Lagu pujiannya Bawa Persembahanmu. Yuk kita naikkan pujian bersama yuk deh. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, kita mulai dengan doa dulu ya. Oke, kita berdoa bersama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Engkau telah memberkati kami semua untuk dapat belajar kembali firman Tuhan bersama teman-teman kami yang beribadah online di rumah masing-masing. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih Yesus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Amin. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Panjaitan. Dari kitab mana? Dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Pintar. Nah, dari kitab ini kakak mau memberikan sedikit cuplikan film yang adik-adik bisa lihat terkait dengan firman hari ini. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites! You're one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! I will fight you! sudah selesai menonton cuplikan filmnya. Dari cuplikan film tadi, kita mengenal ada dua tokoh Alkitab, yaitu Daud seorang gembala dan Goliat seorang prajurit Filistin yang sangat besar, tinggi, terlihat seperti raksasa. Nah,
Kira-kira adik-adik kalau melihat cuplikan film tadi, Daud mengalahkan Goliat dengan menggunakan apa ya? Ya, dengan hanya menggunakan ketapel dan sebuah batu. Lalu Goliat bisa tersungkur ke tanah. Goliat kalah. Tapi adik-adik, kalau Goliat memakai peralatan persenjataan yang lengkap, sedangkan Daud menggunakan ketapel dan batu, menurut adik-adik bisa kalah nggak sih? Nah, di sini letak hebatnya. Daud dengan hanya menggunakan ketapel dan sebuah batu, tapi Daud tidak lupa Tuhan. Daud tetap minta Tuhan untuk memimpinnya. Kalau adik-adik memperhatikan cuplikan tadi, ketika Daud siap-siap untuk melawan Goliat, Daud berkata-kata kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk memimpinnya. Daud memiliki iman, Daud memiliki kepercayaan bahwa dengan pimpinan Tuhan, maka Goliat bisa kalah. Benar kan adik-adik? Nah, di sini adik-adik, kakak mengajak, apakah adik-adik mau Tuhan yang memimpin? Baik dari segala hal, baik dalam kehidupan adik-adik semuanya. Apakah adik-adik mau Tuhan yang memimpin? Pasti mau kan? Good. Nah, sebagai contoh ya adik-adik, yang simple banget, dimana kita dari setahun yang lalu sampai dengan sekarang masih mengalami masa pandemi. Di dalam masa pandemi ini banyak sekali masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang terjadi. Nah, tapi dengan iman dan kepercayaan kita bisa beradaptasi. Contohnya lagi beradaptasi dengan sekolah online. Nah, kalau adik-adik sekolah online, adik-adik menggunakan apa untuk bisa sekolah? Pasti adik-adik menggunakan alat elektronik ya, seperti handphone, seperti laptop, atau iPad, atau notebook, atau segala satu alat elektronik yang bisa membantu adik-adik untuk sekolah online. Kita sebut saja gadget ya. Nah, kalau adik-adik menggunakan gadget, kira-kira adik-adik mau nggak Tuhan yang memimpin adik-adik dalam penggunaan gadget? Mau kan? Nah, kalau adik-adik mau Tuhan yang memimpin adik-adik dalam menggunakan gadget, pasti adik-adik bisa bertanggung jawab dalam penggunaan gadget. Contohnya apa, Kak? Seperti apa ya, Kak? Nah, walaupun kita sudah selalu menggunakan gadget setiap hari, kita harus tetap dengar-dengaran kepada mama, papa, kakak, abang, atau adik ketika mereka memanggil kita. Jangan saking adik-adik fokus menggunakan gadget, ketika dipanggil adik-adik cuek. Jangan, adik-adik bisa berhenti terlebih dahulu, meletakkan gadget tersebut dan menjawab panggilan atau menghampiri mama, papa, kakak, abang, atau adik yang membutuhkan pertolongan. Bisa kan? Nah, selain dengar-dengaran, adik-adik juga harus bisa membagi waktu. Nah, misalnya pagi-pagi sekolah online menggunakan gadgetnya dengan baik, tidak malah membuka aplikasi yang lain, tetap fokus sekolah online. Nah, lalu ketika sudah selesai sekolah online, adik-adik bisa istirahat
terlebih dahulu berhenti menggunakan gadget untuk melakukan hal yang lain. Misalnya nih, makan siang bersama, lalu bermain bersama kakak atau abang adik di rumah. Bisa kan tanpa gadget? Nah, kalau misalnya adik-adik sudah bisa meluangkan waktu bersama keluarga, boleh adik-adik kembali menggunakan gadget bermain bersama dengan teman-teman yang lain secara online. Tapi ingat, ketika kita bermain, adik-adik juga harus bisa menjaga kata-kata dengan baik. Terkadang adik-adik kalau misalnya main menggunakan emosi, sehingga kalau kalah suka bilang, "Ah, kamu sih, gara-gara kamu sih jadi kalah." Jadi sehingga adik-adik merasa teman adik-adik salah, adik-adik menyalahkan teman-teman. Itu nggak bagus ya, itu nggak baik sama sekali. Ketika kita bermain games online, kita harus bisa tetap bertanggung jawab menggunakan kata-kata yang baik bersama ketika berkomunikasi dengan teman-teman pada saat main games online. Nah, itu adik-adik. Kalau adik-adik mau Tuhan yang memimpin adik-adik dalam kehidupan adik-adik, maka segala sesuatunya adik-adik bisa jalankan tanpa mengalami kesulitan, tanpa mengalami hambatan. Adik-adik akan merasa sukacita, adik-adik akan merasa gembira untuk melakukan segala hal apabila Tuhan yang memimpin. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang adik-adik menggunakan gadget. Ada lagi yang perlu adik-adik ketahui, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ketika Tuhan yang memimpin, adik-adik ketika melakukan kesalahan jangan lupa meminta maaf. Dan apabila adik-adik butuh bantuan, adik-adik harus bisa berkata minta tolong. Dan ketika adik-adik diberi pertolongan, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ya, benar. Nah, indah kan adik-adik ketika kehidupan adik-adik dipimpin oleh Tuhan? Oke adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas pembelajaran firman-Mu hari ini. Bimbing Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Daud yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu minta pimpinan Engkau dalam segala hal. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Inilah doa yang tidak sempurna kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di minggu-minggu depan. Tapi jangan pergi dulu, kita menyanyikan satu lagu ya. Oke. Tuntun kami doamu.
Tuhan Yesus.